Turun dong followersnya, nyesel nih gue sempat nyemangatin dia pas gagal Produce X. Kata temanku ya, dia itu bohong kalau ikut Produce X. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah teman-teman yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. By the way, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau ada dari kalian yang punya problem, lagi sedih atau lagi galau? Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang idol K-pop kedua asal Indonesia sebelum Dita Karang dan juga Zayan. Tapi banyak yang nggak tahu loh kalau dia itu udah debut jadi idol K-pop. Kok bisa kayak gitu ya? Penasaran nggak? Yaudah langsung aja kita bahas bareng-bareng. Nah di sini untuk semoton-semoton yang menonton itu pasti banyak yang mengenal Laudy sebagai idol K-pop asal Indonesia pertama. Kemudian setelah itu disusul oleh Dita Karang dan juga yang terakhir debut adalah Zayan. Namun semoton ternyata ya masih banyak dari K-popers terutama semoton-semoton yang menonton itu masih belum tahu nih bahwa sebelum Dita Karang ternyata ada K-pop idol asal Indonesia yang berhasil debut dan asalnya itu dari Medan. Ada yang udah tahu nggak namanya siapa? Belum tahu ya? Jadi semeton sosok yang aku maksudkan di sini adalah Vincent. Vincent sendiri itu lahir dengan nama Vincent Wijaya pada tanggal 20 Juni 1999. Ia ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dan untuk Vincent diketahui debut bersama dengan boy group yang namanya itu adalah Platinum 78. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita bisa baca Platinum 78. Wah, cukup asing juga ya nama boy groupnya ya. Dan aku juga jujur belum pernah nonton musik video dari Platinum 78. Jadi siapa sih Platinum 78 dan dari mana sih agensinya? Yorobun, Platinum 78 adalah boy group Korea Selatan yang mana mereka itu memulai debutnya pada tanggal 9 Januari 2019 di bawah agensi yang namanya itu adalah Inmedia AND. Kata Platinum itu artinya adalah terbaik dan 78 adalah simbol unsur dari Platinum. Kalau digabungkan nih artinya itu bisa menjadi yang terbaik di industri musik K-pop. Namun Yorobun, kalian tahu nggak sih, di penghujung tahun 2019 seluruh line up-nya itu diganti dengan 5 member baru. Line up sebelumnya itu terdiri dari Sun, Min, Rael, Chabin, Hegi, dan juga Wonsop. Sedangkan untuk line up terakhirnya itu terdiri dari Vincent, Rohan, HL, Aiden, dan juga Jongkwon. Namun untuk grup ini kemungkinan udah dibubarkan sih karena sosial media resmi mereka itu sudah dihapus dan 4 dari 5 membernya itu sudah debut di Megamax. Dan untuk yang gak debut itu adalah Vincent karena Vincent itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan juga menjadi content creator untuk saat ini ya. Grup ini terbilang salah satu grup yang benar-benar underrated banget. Kenapa dapat menjadi bagian dari grup yang the most underrated? Karena teman-teman banyak banget informasi tentang mereka yang menurut aku itu masih kurang banget. Bahkan Yorobun, musik video dari lagu debut mereka yang Mad City itu juga nggak aku temukan di YouTube. Dan nggak cuma itu doang. Kalau biasanya ya grup itu debut nih, melakukan debut, mereka kan biasanya promosi ya. Tapi untuk yang Platinum 78 itu bahkan tidak melakukan promosi. Karena kalau aku kepo-kepoin, aku cari lagi ya penampilan dari mereka yang Mad City di program-program musik itu bahkan gak ada loh teman-teman, serius. Kalau kalian cari sekarang kalian gak akan nemu. Aku gak tahu ya kenapa untuk musik videonya atau penampilan live mereka di program musik atau bahkan dance practice mereka itu gak ada di YouTube. I don't know. Apakah emang udah dihapus kayak sosial media resmi mereka atau bagaimana? Aku juga gak tahu. So dari hal ini tidak mengherankan kenapa tidak banyak yang tahu bahwa Vincent adalah idol K-pop kedua setelah Laudy. Karena memang promosinya juga bener-bener kurang banget. Dan kalau kita berbicara tentang Vincent ini dikenal dengan akun Instagramnya yang bernama KKMN99. Pada kala itu dia dikira sebagai opa-opa Korea yang cinta dengan budaya Indonesia karena memang lebih sering berinteraksi pakai bahasa asing. Dan kemudian banyak orang yang kaget ternyata dia itu adalah orang Indonesia yang lahir dan juga besar di Medan. Meski demikian dia ini kerap berlibur ke Korea Selatan dan juga memiliki kemampuan berbahasa Korea. Selain itu, Vincent juga diketahui merupakan alumni dari SMA Sutomo 1 Medan. Dia melanjutkan pendidikan sekolah kuliner di Sydney, Australia. By the way, ada yang satu tempat sekolah nggak sih sama Kak Vincent? Entar komennya di kolom komentar, aku pengen tahu. Dan Yorobun, kalian tahu gak sih? Sebelum debut bersama dengan Platinum 78, ia ini juga sempat membuat heboh dengan pendaftarannya di Produce X101 yang diterima. Dia katanya berlatih keras untuk bisa menjadi trainee, tapi sayang banget nih dia itu belum berhasil mendapatkan kesempatan untuk terbang ke Korea Selatan untuk mengikuti ajang survival tersebut. Namun, perihal statement mengenai dirinya yang lolos pendaftaran di Produce X101 itu dinilai berbohong nih oleh netizen. Seorang netizen berkomentar seperti ini, Yorobun. Coba ya kita baca.
Turun dong followersnya, nyesel nih gue sempat nyemangatin dia pas gagal Produce X. Emang dia bener ya pernah mau atau ikut audisi Produce X? Kemudian ada yang reply nih, kata temenku ya dia itu bohong kalau ikut Produce X. Ya cuma pengen tenar doang plus disemangatin doang katanya. Padahal ngedance aja kayak cacing kepanasan. Sok-sokan tuh ikut Produce X. Dari sini Vincent itu melampirkan bagaimana email yang diterima dari tim Produce X 101. Dan dapat kalian baca bagaimana terjemahannya. Terima kasih telah mendaftar ke Produce X 101. Audisi Anda telah berhasil diterima. Hasil audisi hanya untuk pertemuan pertama. Kami akan menghubungi Anda secara individual dan tidak akan menghubungi Anda jika tidak dapat bergabung dengan kami musim ini. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih. Jadi teman-teman, begitulah bagaimana informasi mengenai Vincent. Oh ya, selain itu banyak juga nih dari teman-teman yang menyebutkan Vanya dan Marvin sebagai bagian dari idol K-pop juga. Terus kalau mereka emang benar-benar idol K-pop, tapi kok jarang banget ya disebutin sebagai idol K-pop dari Indonesia atau sebagainya dalam artikel-artikel yang aku baca. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita diskusi bareng-bareng. Yorobun, Vanya dan Marvin adalah member dari Z-Girls dan juga Z-Boys. Z-Girls dan juga Z-Boys itu dibentuk atau didebutkan oleh agensi Korea. Dan sebelum debut, mereka terlebih dahulu training nih di Korea bersama dengan member-member lainnya. Menurut mereka, training di Korea itu cukup berat nih karena sangat detail dalam urusan apapun. Karena mereka itu dilatih untuk menjadi best of the best. Vanya kemudian menyatakan bahwa pada awal nih dirinya itu tidak menyangka dengan sistem trainingnya yang menginginkan mereka untuk lebih, dan itu membuatnya shock dikarenakan memang sangat sulit. Well, dari sana kita dapat tahu ya bahwa Vanya dan juga Marvin sama kok proses trainingnya seperti idol-idol K-pop yang lain. Mereka dilatih dengan berat, trainingnya juga di Korea, dan bahkan debutnya juga di agensi Korea. So, apakah dengan demikian grup mereka juga termasuk bagian dari K-pop? Usut punya usut ya teman-teman, Z-Girls sama Z-Boys itu termasuk aliran musik Z-pop. Mereka itu dibentuk oleh agensi Korea yang namanya adalah Zenith. Jika sekilas dilihat, untuk konsep yang dibawakan oleh Z-pop hampir serupa dengan K-pop. Namun ternyata ada beberapa perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Perbedaan pertama adalah dilihat dari para member-membernya. Jika K-pop itu beranggotakan mostly ya banyak dari Korea, tapi tidak bagi Z-pop. Uniknya adalah meskipun dibentuk oleh agensi Korea, tidak ada satupun membernya yang berkewarganegaraan Korea. Itulah mengapa aliran musiknya itu disebut dengan Z-pop, karena mereka itu mengambil member-membernya dari generasi milenial dengan latar belakang perbedaan asal negara. Brandon Choi yang merupakan eksekutif produser Zenith menceritakan awal mula kemunculan konsep Z-pop. Berawal dari keinginan agar musik mereka dapat dinikmati oleh generasi AZ dari berbagai negara, proyek Z-pop pun akhirnya resmi dijalankan. Untuk Z-Girls sendiri terdiri dari 7 orang member. Yang pertama ada Vanya dari Indonesia, kemudian ada Chuane dari Taiwan, lalu ada juga Queen dari Vietnam, Belle dari Thailand, Priyanka dari India, Carlin dari Filipina, dan Mahiro dari Jepang. Sedangkan untuk Z-Boys, membernya juga 7. Membernya antara lain ada Ferry dari Taiwan, lalu ada Josh Filipina, Roy Vietnam, Marvin Indonesia, Guy Japan, Blink Thailand, dan Sid dari India. Dan tak hanya dari member saja, perbedaan antara Z-pop dan juga K-pop juga terletak dari sisi bahasa. Jika K-pop sebagian besar menggunakan bahasa Korea ditambah dengan Inggris dikit-dikit, kalau Z-pop itu lebih banyak memakai bahasa Inggris untuk setiap lirik lagu mereka. Dipilihnya bahasa Inggris sebagai media penulisan lirik karena member dari Z-pop ini terdiri dari negara yang berbeda, serta akan membawa penggemar dari tempat asal mereka masing-masing. Sehingga lagu yang dirilis oleh boy band dan girl band ini pun menggunakan bahasa Inggris yang tak lain adalah bahasa yang universal. Adapun untuk Brandon kembali mengatakan lebih lanjut, Z-pop adalah musik dari Z Generation. Dari 7 negara, kita akan mengambil musik yang bisa mengekspresikan mereka. Lalu kita ambillah itu untuk menyampaikan pesan pada penggemar mereka. Jadi K-pop adalah K-pop dan Z-pop adalah Z-pop. Well, itu sudah dijelaskan sangat detail ya oleh Brandon, yang mana beliau mengatakan bahwa Z-pop dan juga K-pop itu adalah hal yang berbeda. Sehingga Yorobun, inilah kenapa banyak yang menyebutkan bahwa Vanya dan Marvin bukanlah idol K-pop, melainkan idol Z-pop. Lantas apa kabar ya dengan Z-Boys dan juga Z-Girls? Nah, seperti yang aku lihat di YouTube, rilisan terakhir mereka adalah 3 tahun lalu. Dan untuk Z-Girls ada salah satu membernya nih yang telah hamil. Member itu bernama Carlin dari Filipina. Dan gak tahu sih kalau sekarang mungkin udah melahirkan ya, karena aku baca beritanya juga tahun lalu. Tapi untuk Z-Girls sama Z-Boys itu gak bubar ya. Mereka tuh kayaknya hiatus deh. Tapi kita juga gak tahu sih sampai kapan mereka hiatus. Apakah mereka akan comeback atau bagaimana nih? Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar.
Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, nanti langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar. See you next time, dan juga selamat beraktivitas. Goodbye.